Habib Jenderal Baliho bagaimana Habib? Nah, saya udah paham, udah dari depan aja udah ada nanya begitu ya ikhwan. Itu bukan materi pengajian kita, betul. Ya tapi dia nyerang Habib nih. Nah, ini begal-begal nasab ikut-ikut yang nyerang Habib nih. Nggak usah pusing, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Tapi kalau gonggongnya keseringan, nah kita pakai itu ibarat apa namanya yang baru, anjing menggonggong timpuk sama batu. Nah, sekarang jangan timpuk sama batu dulu, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Mereka anjingnya, kita kafilahnya. Amin, amin. Tapi kalau udah kelewatan, anjing menggonggong, timpuk sama batu. Udah gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahiba'il kiram, usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'alallah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Satu kebahagiaan bagi saya pada kesempatan hari ini kembali bisa hadir di majelis rutin bulanan, yaitu majelis Liwaul Habib yang dipimpin oleh guru kita Akhina Al-Fadil Al-Habibul Mahbub As-Sayyid Zaki bin Ali bin Ahmad bin Alwi Al-Aidarus Ba'alawi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah famatanallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumi fid dini wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita sampaikan salam penghormatan kita, salam cinta dan sayang kita kepada segenap para habaib, para ajengan, para kiai, para ustadz, para da'i, para tokoh yang hadir di tempat ini, wabil khusus secara istimewa kepada segenap keluarga besar dari almarhum Bapak Haji Mulia bin Bapak Haji Saleh. Begitu juga secara istimewa kepada keluarga besar Pondok Pesantren Riyadul Huda 2, yaitu di bawah pimpinan daripada guru kita Kiai Haji Zainal Mustafa dan Ibu Nyai, yaitu Ibu Hajjah Supaya. Nah, jadi kita sampaikan kepada beliau-beliau semua, kita doakan agar semua keluarga besar daripada Pondok Pesantren Riyadul Huda maupun yang lainnya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat, selalu dimudahkan segala urusannya, disembuhkan dari penyakitnya dan mendapat kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Adapun yang telah meninggal dunia dari orang-orang tua kita yang dulu berjasa besar dalam pendirian pondok pesantren ini, begitu juga majelis, semuanya mudah-mudahan arwahnya diterima oleh Allah dan dijadikan sebagai ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, ahiba'il kiram, pada kesempatan pengajian ini saya mendapat tugas dari Habib Zaki untuk bisa melalui pengajian Liwaul Habib ini kita membahas dan memaparkan khusus tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi siapa sih yang dimaksud aswaja itu? Apa sih karakternya? Apa sih cirinya? Apa sih
keistimewaannya, apa sih bedanya dengan mereka-mereka yang di luar aswaja. Karena sekarang ini ada kelompok-kelompok yang bukan aswaja, ngaku aswaja. Bahkan mengaku paling aswaja. Bahkan yang aswaja disebut ahli bid'ah. Nah ini kesemerawutan semacam ini sangat berbahaya di tengah-tengah umat. Apalagi masyarakat awam yang pengetahuan agamanya tidak seberapa, mudah terpengaruh. Akhirnya banyak masyarakat awam kita yang dari kalangan aswaja meragukan keyakinannya sendiri. Nah maka itu pada kesempatan ini, mulai hari ini, insya Allah ada pengajian-pengajian seterusnya, walaupun sedikit demi sedikit, kita akan paparkan satu persatu supaya kita kenal betul apa itu aswaja. Jadi jangan sampai ada orang ngaku-ngaku aswaja tapi ditanya aswaja nggak paham, ditanya aswaja nggak tahu. Kadang-kadang ngaku aswaja tapi ternyata amalannya bukan aswaja. Ya, nah, jadi aswaja itu singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, saya sudah siapkan di sini beberapa slide untuk pelajaran. Nah, mungkin ke depannya nanti seperti TV-TV semacam ini bisa ditaruh di tiang sini, madep ke sana, muhajir, kemudian di depan pintu ke sana biar semua bisa ada yang mau nyatet bisa nyatet, ada yang mau baca bisa baca, insya Allah. Baik, kita pernah menggelar pesantren Ramadan yaitu di Megamendung, Pondok Pesantren Markas Syariat. Dan kita juga pernah membahas tentang hakikat aswaja. Sekarang mari kita lihat, saya buka slide-nya di televisi, belum terlihat. Ya, sudah bagus. Nah, mari kita lihat. Man hum ahlus sunnah wal jamaah. Siapa itu mereka yang disebut ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ibu-ibu yang di belakang juga bisa lihat televisinya. Baik, mengenai ini nanti kita akan membahas tentang definisi aswaja. Nah, apa itu arti aswaja? Dan kita juga akan berkenalan mazhab apa saja sih yang masuk dalam kalangan aswaja. Aswaja mazhabnya tidak satu, ada beberapa mazhab. Baik mazhab dalam akidah maupun mazhab dalam fikih. Nah kemudian yang berikutnya, metode apa sih yang dipakai oleh aswaja? Aswajanya di dalam memahami Islam, memahami tentang sifat-sifat Allah, metode apa sih yang digunakan oleh aswaja? Nah kemudian yang berikutnya adalah pelajaran tentang 101 ciri aswaja. Nah ini kalau 101 ciri aswaja, mungkin bulan yang akan datang baru kita mulai. Nah sekarang kita mulai dari definisi aswaja dulu, berkenalan dengan mazhab aswaja dan berkenalan dengan metodologi yaitu para ulama aswaja. Insya Allah. Nah di sini kita mulai. Kalau kita mau tahu apa itu definisi aswaja, mari kita lihat. Kita perhatikan di sini. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami rahimahullahu ta'ala yang wafat tahun 973 Hijriyah. Dalam kitab Az-Zawajir an Iktirafil Kabair halaman 82. Beliau mengatakan al-muradu bis sunnati. Yang dimaksud dengan ahlus sunnah itu, ulama kalau sebut ahlus sunnah kadang-kadang disebut sunnah saja. Al-muradu bis sunnati, artinya al-murad bi ahlus sunnah. Yang dimaksud dengan ahlus sunnah adalah ma alaihi imama ahlus sunnati wal jamaah. Yaitu jalan yang dilalui atau dibangun oleh dua imam besar di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama yaitu Asy-Syekhul Imam Abul Hasan Al-Asy'ari.
Dan yang kedua adalah Asy-Syekhul Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, jadi ulama-ulama Ahlus Sunnah mengakui dua ulama besar ini adalah yang saudara meletakkan metodologi satu sistem pemikiran untuk memahami tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sehingga itu dipakai oleh umat Islam di seluruh dunia. Nah, jadi ini kesaksian Ibn Hajar. Jadi yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah jalan yang dibangun oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Baik, berikutnya Al-Imam Al-Murtada Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala yang wafat tahun 1205 Hijriah, dalam kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin yang merupakan kitab Syarah Ihya Ulumuddin. Jadi kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu disarahkan oleh yaitu Al-Imam Al-Murtada Az-Zabidi yang judul kitabnya adalah Ithafus Sadatil Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin lil Imam Al-Ghazali. Pada juz kedua halaman ke-6. Di situ beliau mengatakan idza utliqa ahlus sunnati wal jamaah fal muradu bihim al asy'ariyatu wal maturidiyah. Jadi kalau disebut secara mutlak Ahlus Sunnah, kalau orang sebut Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa sih maksudnya? Beliau katakan yang dimaksud dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah secara mutlak adalah kaum Al-Asy'ariyah atau Asy'ariyah dan kaum Al-Maturidiyah. Nah, ini sengaja saya tekankan di pertama karena sekarang ini ada kelompok di Indonesia yang mengaku Ahlus Sunnah justru mengkafirkan Asy'ari, mengkafirkan Maturidi. Mereka katakan Asy'ariyah itu sesat, menyesatkan. Nanti kita buktikan. Nah, jadi kita enggak menyebarkan fitnah, tapi memang mereka menuduh Asy'ariyah dan Maturidiyah itu bukan Ahlus Sunnah. Bahkan mereka sesatkan, bahkan mereka kafirkan. Dan mereka karang bukunya dijual di Indonesia dengan bebas. Saudara, nah ini berbahaya sekali. Nah kita yang sudah ratusan tahun hidup di Indonesia, bahkan 1000 tahun lebih umat Islam di dunia, bahkan ini merupakan as-sawadul a'zam, mayoritas umat Islam di dunia itu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu mayoritas. Syiah enggak banyak. Saudara, Mu'tazilah enggak banyak. Jabariyah, Qadariyah enggak banyak. Wahabi enggak banyak, saudara. Mayoritas di dunia ini umat Islam mengikuti kalau enggak Asy'ariyah, Maturidiyah. Saudara, wah sekarang tahu-tahu saudara ada kelompok yang merasa paling Ahlus Sunnah dengan nekatnya mengatakan Asy'ari dan Maturidi bukan Ahlus Sunnah. Bahkan lebih nekat lagi, dia sesatkan, dia kafirkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya pertama kita tekankan dulu di sini baik dari Ibn Hajar Al-Haythami maupun yang dipertegas oleh Imam Murtada Az-Zabidi bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini dalam urusan akidah, saudara. Baik, sekarang selanjutnya mari kita lihat. Kita berkenalan dengan mazhab Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mazhab apa saja sih yang termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah? Pada awalnya dulu memang mazhab fikih begitu banyak, ada belasan mazhab. Tapi sampai saat ini mazhab fikih besar yang bertahan dari kalangan Ahlus Sunnah ada 4. Itu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, saudara. Nah maka itu di sini mari kita berkenalan. Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama kita berkenalan di mazhabul fiqh, mazhab fikih dulu. Nah mazhab fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah yang saat ini masih yaitu ada 4.
Yang pertama kita lihat paling atas mazhab Hanafi, yaitu yang saudara imamnya adalah Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit, saudara. Kemudian yang kedua Al-Maliki. Nah, imamnya ini adalah Imam Malik, saudara. Nah, kemudian yang ketiga Asy-Syafi'i. Ini imamnya adalah Muhammad bin Idris. Dan yang keempat adalah mazhab Hambali. Imamnya adalah Imam Ahmad ibn Hambal. Nah, yang perlu kita catat, Imam Ahmad ibn Hambal itu muridnya Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i tinggal di Irak. Dan Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik ketika Imam Syafi'i menuntut ilmu di Madinah. Jadi sebetulnya ini guru ke murid, saudara, bukan orang lain. Jadi Imam Ahmad nih, Hambali nih muridnya Syafi'i, Syafi'i muridnya Maliki, saudara. Hubungannya sangat dekat. Karena itu ketiga mazhab ini dalam banyak perkara banyak persamaan. Nah, karena memang dari satu sumber. Nah, adapun mazhab Hanafi, saudara, memang Imam Abu Hanifah, saudara, ini banyak dikenal sering menggunakan akal di dalam memahami daripada yaitu nas-nas syariat. Tapi bukan berarti kalau beliau itu lebih mengedepankan akal daripada nas syariat. Enggak betul. Nah, jadi keempat mazhab ini, baik Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, sepakat. Ada 4 sumber hukum Islam yang tidak boleh ditolak. Di luar yang 4 mereka berbeda pendapat. Yang 4 itu apa yang mereka sepakati? Yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Nah, ini salah satu ciri Ahlus Sunnah. Jadi ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam urusan mazhab fikih, dia berpegang kuat kepada 4 dalil tadi. Al-Quran yang pertama, As-Sunnah yang kedua, Al-Ijma' yang ketiga, Al-Qiyas yang keempat. Jadi kalau ada yang ngaku Ahlus Sunnah tapi nggak mau pakai qiyas, bukan Ahlus Sunnah dia. Kalau ada Ahlus Sunnah nggak mengakui ijma, bukan Ahlus Sunnah dia. Nah, jadi salah satu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengedepankan Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan qiyas sebagai sumber hukum Islam. Nah, baik, ini mazhab fikih. Nah, kemudian ada mazhab akidah. Saudara, mazhab akidah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 2. Yang pertama Al-Maturidiyah, yang ketiga Al-Asy'ariyah. Nah, apa hubungan mazhab fikih dengan mazhab akidah ini, saudara? Kebanyakan ulama dari mazhab Hanafi, mereka mengikuti akidah Maturidiyah. Fikihnya Hanafi, akidahnya Maturidiyah. Sedangkan ulama-ulama fuqaha dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, mereka lebih banyak mengikuti akidah Asy'ariyah. Nah, pertanyaannya, kalau tadi kenapa sih disebut Hanafi? Ya karena imamnya Abu Hanifah. Kenapa sih disebut Maliki? Karena imamnya Imam Malik. Kenapa sih disebut mazhab Syafi'i? Karena memang imamnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kenapa sih disebut mazhab Hambali? Karena imamnya Imam Ahmad ibn Hambal. Nah, sekarang kenapa para fuqaha mazhab Hanafi banyak mengikuti Maturidiyah? Kenapa? Jawabnya, karena saudara yang membangun metodologi akidah Al-Maturidiyah yaitu Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, beliau bermadhab Hanafi dalam fikih. Nah, jadi dalam fikih Imam Abu Mansur Al-Maturidi mengikuti madhab Imam Abu Hanifah. Nah, kemudian beliau mempelajari bagaimana sih akidah Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah punya kitab fikih namanya kitab akidah. Namanya kitab Al-Fiqhul Akbar. Sekali garis besar diterangkan itu bagaimana akidahnya Imam Abu Hanifah. Nah, dari sana Imam Abu Mansur Al-Maturidi merangkum, merumuskan, menjabar, menyusun metodologinya. Ini loh
daripada akidahnya imam kami, Imam Abu Hanifah. Nah, karena yang menyusun adalah Abu Mansur al-Maturidi, maka disebut akidah Maturidiyah. Nah, ini kan ada yang protes. Kan Imam Abu Hanifah lebih dulu dari Maturidiyah. Masa Imam Abu Hanifah disebut Maturidi? Jawabnya, memang Maturidi itu yang ikut Abu Hanifah. Saudara, bukan Abu Hanifah yang ikut Maturidi. Lalu kenapa Maturidi itu ikut Abu Hanifah? Karena yang menyusun ulama akidah, ulama besar daripada pengikut Imam Abu Hanifah. Ya makanya nggak disebut akidah Hanafiyah, enggak. Fikih ya, karena Imam Abu Hanifah dia lebih banyak fokus ke fikih. Nah, kalau bicara fikih panjang lebar dengan fatwa-fatwanya, dengan ijtihad-ijtihadnya. Maka itu Imam Abu Hanifah lebih dikenal dengan fikihnya. Makanya itu madhab fikihnya disebut madhab Hanafi. Sedangkan yang merincikan, menjabarkan panjang lebar dengan segala metode akidah yang dianut oleh Imam Abu Hanifah adalah Imam Abu Mansur al-Maturidi. Makanya akidahnya disebut akidah Maturidiyah. Baik, lalu bagaimana Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad para pengikutnya? Kenapa mereka banyak ikut Asy'ariyah, saudara? Karena, saudara, Imam Abul Hasan al-Asy'ari di dalam konteks fikihnya banyak mengikuti metodologi Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Nah, kemudian Abul Hasan al-Asy'ari ini merumuskan bagaimana sih konsep akidahnya Imam Malik, bagaimana sih Imam Syafi'i, bagaimana sih Imam Ahmad ibn Hanbal, ternyata sama. Dirumuskan sedemikian rupa, dirincikan, saudara, dibuat metodologi yang jelas supaya mudah dipahami umat. Saudara, akhirnya akidah ini tersebar. Saudara, nah disebarluaskan oleh banyak, oleh Imam Juwaini, saudara. Disebarluaskan juga oleh Al-Imamul Ghazali, saudara. Nah, Imam Ghazali termasuk yang paling giat, saudara, aktif memaparkan akidah daripada Asy'ariyah melalui kitabnya dengan judul Al-Iqtisad fil I'tiqad. Bahkan akidah yang dipakai oleh Asy'ariyah saat ini kebanyakan rumusan Imam Ghazali. Nah, kita bisa baca dalam kitab Ihya Ulumuddin atau kitab lainnya, saudara. Makanya kadang-kadang akidah Asy'ariyah disebut juga akidah Ghazaliyah. Nah, cuma memang Imam Ghazali lebih dikenal dengan ilmu tasawufnya, ilmu thariqahnya. Makanya thariqahnya disebut thariqah Ghazaliyah, saudara. Nah, jadi nggak disebut akidah ini akidah Ghazaliyah. Kenapa? Karena Abul Hasan dulu kan yang mendahului. Kan Abul Hasan Asy'ari lebih dulu yang menyusunnya, saudara. Nah, maka itu disebut akidah Asy'ariyah. Nah, jadi nggak heran kalau fuqaha Malikiyah, Safiyah, dan Hambaliyah kebanyakan mengikuti akidah Asy'ariyah. Nah, jadi dengan kata lain saya mau sampaikan di sini bahwa mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali adalah mazhab fikih. Sedangkan Maturidi dan Asy'ari adalah mazhab akidah. Nah, baik 4 mazhab fikih maupun 2 mazhab akidah inilah yang diakui oleh para ulama sebagai bagian terpenting daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa yang membedakan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita tuliskan di sana, baik mazhab fikih yang 4 maupun mazhab akidah yang 2, saudara? Apa sih yang membedakan Ahlus Sunnah ini dari mazhab yang lainnya, saudara? Satu saja yang saya mau sampaikan, walaupun banyak yang bisa kita bahas, tapi ini yang paling penting inti supaya kita tahu bahwa mazhab baik Maturidiyah maupun Asy'ariyah mereka dikenal sebagai ashabut tafwid wa ta'wil. Mazhab akidah yang menerima konsep tafwid dan konsep ta'wil. Ini juga termasuk ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada yang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi nggak mau pakai tafwid atau nggak mau pakai takwil, salah satu pokoknya dua-dua dia tolak, dia bukan Ahlus Sunnah. Ya. Simple. Ahlus Sunnah ya pakai tafwid atau pakai
Takwil. Apa itu tafwid? Apa itu takwil? Sebentar lagi kita jelaskan ya ikhwan. Karena itu salah satu inti atau jantungnya Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang pertanyaannya, mal murad bitakwil wa tafwid? Apa yang dimaksud dengan takwil dan tafwid? Ini ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah nih. Kalau nggak punya ini dia bukan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui ada tafwid, ada takwil. Saudara. Nah, sekarang mari kita lihat. Apa yang dimaksud dengan takwil dan tafwid? Kita lihat tentang sikap aswaja terkait sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quranul Karim atau dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sering kita dapatkan nas-nas, redaksi-redaksi yang terkait sifat-sifat Allah. Nah, bagaimana Ahlus Sunnah memahaminya? Nah, kadang-kadang dalam Al-Quran kita baca ada redaksi berbunyi Yadullah, tangan Allah. Kadang-kadang dalam hadis, saudara, kita dapatkan redaksi Dhahikar Rabb, Allah tertawa. Ini sifat. Nah, jadi kalau dikatakan Ainallah, mata Allah, Yadullah, tangan Allah. Apa iya Allah punya mata dan tangan? Kalau disebut Dhahikar Rabb, Allah tertawa. Apa yang dimaksud Allah tertawa? Apa tertawanya seperti manusia? Bisa tawa terbahak-bahak atau bagaimana? Nah, ini berkaitan dengan sifat Allah. Nah, bagaimana cara Ahlus Sunnah memahami redaksi-redaksi seperti ini, saudara? Nah, Ahlus Sunnah punya metodologi. Satu, metodologinya adalah tafwid. Nah, ini yang banyak digunakan oleh jumhur salaf. Jumhur itu artinya mayoritas. Kalau saya sebut salaf, itu maksudnya para sahabat, para tabi'in dan tabi'it tabi'in yang hidup 300 tahun pertama setelah wafat Nabi, saudara. Nah, itu disebut salaf. Dalilnya dari mana? Kok salaf 300 tahun pertama dari wafatnya Nabi atau dari zaman Nabi? Nah, yang tepat dari zaman Nabi, saudara. Karena Nabi mengatakan khairul qurun qarni hadza tsummal ladzi yalihi tsummal ladzi yalihi. Kata Nabi khairul qurun, sebaik-baiknya abad. Abad. Saya mau tanya, kalau yang namanya abad berapa tahun? 100. Sebaik-baiknya abad, khairul qurun qarni hadza, abadku ini, kata Nabi. Jadi 100 tahun itu di zaman Nabi dengan para sahabat itu merupakan abad yang terbaik. Tsummal ladzi yali, selanjutnya yang juga terbaik, yang kedua adalah 100 tahun berikutnya. Tsummal ladzi yali, abad berikutnya. Nah, kalau abad berikutnya berarti abad dari 100 sampai 200. Terus Nabi ulangi lagi, tsummal ladzi yali, Nabi lanjutkan. Dan yang berikutnya lagi. Berarti abad dari 200 sampai 300. Itu disebut salaf. Imam Ghazali salaf bukan? Bukan. Imam Ghazali wafat tahun 505. Imam Ghazali ulama besar. Saudara mujtahid. Saudara. Tapi bukan salaf. Salaf dalam pengertian terminologi. Bukan dalam pengertian bahasa. Kalau dalam pengertian bahasa, salaf itu orang yang sudah mendahului kita. Orang tua kita sudah meninggal dunia, ya salaf. Kakek kita sudah meninggal dunia, ya salaf. Guru-guru kita sudah mendahului kita, ya salaf. Itu salaf dalam pengertian bahasa, lughatan, etimologi. Tapi salaf dalam pengertian istilahan, dalam pengertian terminologi, adalah orang-orang soleh yang hidup di 3 abad pertama. Orang soleh. Nah, berarti siapa tuh orang soleh yang hidup di 3 abad pertama? Sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Itulah yang disebut salaf.
Nah, jadi jangan sekarang ini saudara semua ulama disebut salaf. Ibn Taimiyah disebut salaf. Ibnul Qayyim disebut salaf. Bukan. Ibn Taimiyah belakangan. Ibn Taimiyah setelah Imam Ghazali. Saudara, Ibnul Qayyim muridnya Ibn Taimiyah. Bukan salaf. Nah, jadi jangan merancuhkan istilah. Yang bukan salaf disebut salaf. Itu namanya merancuhkan istilah. Istilah yang sudah baku dipakai oleh ulama kita, jangan diobok-obok, jangan diubah-ubah, jangan sok pinter saudara. Nah, ulama udah kasih tahu tuh, pokoknya salaf 3 tahun pertama. Nah, setelah itu khalaf. Nah, disebut ulama khalaf. Memang ulama khalaf ini ada yang mutaqaddimin, ada yang mutaakhirin. Saudara, semuanya mulia, semuanya kita cinta, saudara. Nah, cuman saya di sini ingin meluruskan istilah dulu, jangan sampai nanti kita rancu. Nah, sekarang kita kembali. Nah, bagaimana sikap Aswaja di dalam menafsirkan sifat Allah? Pertama, Ahlus Sunnah menggunakan konsep tafwid. Nah, yang berpegang kepada tafwid kebanyakan ulama salaf. Nah, apa itu tafwid? Mari kita lihat. At-tasdiqu bin nusus wa tafwidul makna ilallahi ta'ala. Artinya tafwid itu at-tasdiqu bin nusus. Dia mempercayai semua redaksi yang datang dari Allah maupun nabinya. Pokoknya kalau Al-Quran sudah sebut ada yadullah, ainullah, hadis sudah sebut ada dhahikar rabb, dan seterusnya. Dia beriman apa redaksi yang datang. Tapi bagaimana maksudnya, bagaimana kaifiahnya, tangan Allah, apa yang dimaksud? Ulama salaf menjawab, wallahu a'lam. Itu namanya tafwid. Dia serahkan kepada Allah. Jangan dipikir Allah punya tangan kayak manusia, Allah punya kaki kayak manusia. Jangan, nggak boleh. Dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak boleh. Ahlus Sunnah wal Jamaah ciri khasnya mengharamkan tasbih dan tajsim. Apa itu tasbih? Tasbih itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu namanya tasbih. Haram. Apa itu tajsim? Tajsim itu menjasmanikan Allah dalam bentuk. Allah dijasmanikan dalam bentuk. Saudara, ada tangannya, ada kepalanya. Itu menjasmanikan Allah dalam bentuk. Haram. Jadi tasbih maupun tajsim itu ditolak oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejak zaman Nabi sampai hari ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, karena itu supaya kita tidak terjebak, tidak jatuh ke dalam tasbih maupun tajsim, ulama salaf menjaga umat, mengajarkan untuk tafwid saja. Artinya tafwid udah sukut, nggak usah dibahas, serahin aja sama Allah. Nggak semua akal kita bisa memahami. Nah, kemudian yang kedua, jumhur khalaf. Setelah zaman salaf datang zaman khalaf. Nah, di zaman khalaf banyak ulama memakai takwil. Ini menarik. Apa itu takwil, saudara? Takwil itu adalah sorful lafzi an dhahirihi. Mengalihkan makna suatu kata dari makna zahir ila maknan akhar, kepada makna lain maksudun fil lughatil Arab. Tapi tentu itu diakui di dalam bahasa Arab. Allati nazala bihal Qur'an, yang Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab tersebut. Atau dengan kata yang lebih mudah lagi saya sampaikan, takwil itu saudara mengalihkan makna hakiki saudara kepada makna majazi. Contoh, yadullah, tangan Allah. Yadun itu dalam bahasa Arab artinya bisa pertama tangan, ini tangan fisik. Kedua artinya bisa kuwah atau kudroh, kekuatan, kekuasaan. Dalam bahasa Indonesia juga begitu kok. Kita sebut urusan ini ada di tangan Pak Lurah. Nah, itu kan maksudnya apa tuh? Ada dalam kekuasaannya, ada dalam kekuatannya. Nah, atau ini tangan saya. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia pun tangan ada dua arti. Ada makna hakiki. Nah, yang maksud tangan itu ya ini anggota badan kita. Ada makna kiasan. Nah,
kalau orang Indonesia bilang makna kiasan, saudara. Makna kiasan itu namanya majazi. Contoh, ada orang berani. Nah, kita katakan, oh dia singa itu. Singa itu, saudara, kalau diartikan secara hakiki, binatang. Tapi kalau diartikan secara kiasan, maksudnya dia berani. Orang dibilang begini, dia singa itu. Berarti kan dia binatang. Saya mau tanya, kalau disebut binatang, marah gak dia? Marah. Tapi kok kalau disebut singa, nggak marah? Sebab singa di sini maknanya bukan binatang. Maknanya berani. Nah, kira-kira jelas gak? Nah, itu namanya apa? Singa sebagai binatang, itu makna hakiki. Singa sebagai sifat berani itu namanya majazi. Kira-kira jelas gak? Nah, ada makna hakikat, ada makna kiasan. Nah sekarang kembali ke tangan Allah, kekuatan Allah, kekuasaan Allah. Nah makanya ulama-ulama jumhur khalaf khawatir kalau ini diartikan secara hakiki nanti merusak akidah. Ya Allah, tangan Allah. Orang awam dengar tangan Allah, dia bayangkan Allah punya tangan. Itu membahayakan akidah. Itu bisa merusak iman. Bagi ahlus sunnah wal jamaah. Itu namanya tasbih. Kalau memikirkan Allah punya tangan seperti kita, itu namanya tasbih. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Boleh tidak? Nggak boleh. Makanya jumhur khalaf dialihkan. Yang dimaksud yadullah bukan tangan Allah. Tapi yang dimaksudkan tangan Allah adalah kekuasaan Allah. Kira-kira jelas gak? Dan ternyata dalam bahasa Arab arti tangan kekuasaan diakui, saudara, bukan mengada-ngada. Bukan. Takwil itu maknanya nggak boleh mengada-ngada. Harus betul diakui dalam konteks bahasa. Nah itu namanya takwil. Nah muncul pertanyaan, kenapa ulama salaf kebanyakan ikut tafwid, sementara ulama khalaf kebanyakan ikut takwil? Kenapa semuanya nggak tafwid saja? Kenapa kok belakangan pakai ada takwil segala? Ada apa dengan takwil? Kan cukup tafwid aja. Jadi kita nggak usah berdebat lagi tentang itu makna. Sama lah kalau kita baca Al-Quran, alif lam mim. Ada yang tahu artinya? Nggak ada. Kalau kita baca tafsir, apa ditulis? Wallahu a'lam bimuradi. Hanya Allah yang tahu apa maksudnya. Enggak, ulama-ulama salaf maupun khalaf enggak ada mentafsirkan alif lam mim. Hanya Allah yang tahu apa maksudnya, selesai. Ya, jadi kenapa sifat-sifat Allah, yadullah, tadi itu tangan Allah, ainullah, mata Allah, kenapa enggak ditafwid aja? Ikuti aja ulama salaf yang jumhur. Kenapa kok belakangan khalaf ditakwil? Ada apa? Nah, jangan suudzon dulu kepada ulama. Nggak mungkin ulama-ulama khalaf itu banyak menggunakan takwil kalau tidak ada sebab. Nah, sebabnya apa? Mari kita lihat. Saudara. Qala al-allama Muhammad Zahid Al-Kautsari. Nah, ini ulama besar di zaman Khilafah Utsmaniyah. Saudara. Beliau Hanafi Maturidi. Saudara. Beliau wafat tahun 1371. Beliau menjawab. Pertanyaan tadi beliau jawab. Kenapa jumhur ulama salaf banyak menggunakan tafwid, sementara kebanyakan ulama khalaf menggunakan takwil? Kenapa? Ada apa? Apa sebabnya? Nah, beliau jawab, walhasil, kata beliau, kesimpulannya, anna tafwidha ma'at tanzih, bahwa konsep tafwid dengan tanzih, yaitu dengan tujuan tetap mensucikan Allah, adalah madhabu jumhuris salaf, adalah madhabnya kebanyakan ulama salaf. Kenapa? Lintifa'id darurati fi ahdihim, karena tidak ada kedaruratan mentakwil di zaman mereka. Nah, ini menarik nih. Jadi waktu zaman salaf nggak ada yang ribut soal yadullah, ainullah diperdebatkan, nggak ada.
Nah, karena di zaman salaf nggak ada yang ribut, zaman sahabat nggak ada yang ribut, tabiin nggak ada yang ribut, umat juga nggak repot nanya-nanya, saudara. Pokoknya apa yang udah dalam Al-Quran, amanna billah wa bima ja'a anillah ala muradillah, selesai. Amanna bi rasulillah wa bima ja'a an rasulillah ala muradi rasulillah, saudara, selesai. Itu prinsip yang diajarkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Syafi'i itu yang ngajarin prinsip tadi itu, amanna billah wa bima ja'a anillah ala muradillah, artinya aku beriman kepada Allah dan aku beriman apa saja yang datang dari Allah, ala muradillah, sesuai dengan keinginan Allah. Aman nabi Rasulillah, aku beriman, kami beriman kepada Rasulullah, wa bima ja'an Rasulillah, dan kami beriman dengan apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala muradi Rasulillah, sesuai dengan keinginannya Rasulullah. Nah, jadi prinsip ini, saudara, dulu merata dipakai oleh umat, nggak ada yang ribut-ribut soal tangan Allah apa tuh maksudnya, nggak ada yang nanya. Nah, karena lintifa'id darurah, karena tidak ada kedaruratan, maka para ulama salaf rame-rame pakai tafwid. Enggak semua ya, saya katakan jumhur, kebanyakan. Tapi sebagian ada juga yang pakai takwil, seperti Imam Tobari dalam tafsirnya. Imam Tobari itu salaf ya, kawan. Nah, dalam tafsir Tobari banyak ayat-ayat berkaitan dengan sifat Allah yang ditakwilkan. Nah, artinya sudah ada, saudara. Bahkan di zaman sahabat pun seperti Sayyidina Abdullah ibn Sayyidina Abbas, saudara, banyak mentakwilkan ayat-ayat sifat. Cuman di sini saya katakan jumhur tuh kebanyakan, mayoritas. Nah, baik, kita lanjutkan. Wa ta'wil, kata saya Muhammad Zahid Al-Kautsari, dan takwil itu ma'atanzih, takwilnya tetap harus dengan tujuan mensucikan Allah, tanzih, adalah madhabu jumhuril khalaf, merupakan madhab dari mayoritas kalangan khalaf. Kalangan khalaf itu ulama yang datang sesudah salaf, tahun 400-an, 500-an, 600-an, seperti Imam Ghazali, saudara. Di sini dikatakan, kenapa takwil ini menjadi mazhab jumhurul khalaf? Haitsu anna lahum daruratut takwil. Karena saat itu mereka menghadapi kedaruratan menggunakan takwil. Kenapa darurat? Likatratis sa'in wal idlali fi zamanihim. Karena ketika itu banyaknya kelompok-kelompok, saudara, yang memperdebatkan soal sifat-sifat Allah sehingga menyesatkan umat. Nah, kan udah banyak perdebatan, ulama khawatir, waduh, ini umat bisa tersesat begini. Berdebat soal tangan Allah, ribut soal tangan Allah itu bagaimana modelnya, apakah tangannya begini, apakah tangannya begitu, ini merusak. Makanya ulama turun tangan, stop, jangan berdebat soal itu, ditakwilkan. Tangan Allah adalah kekuasaan Allah, selesai. Jadi umat nggak ribut lagi, saudara, dan umat selamat, nggak memikirkan kalau Allah itu punya tangan seperti tangannya manusia. Nah, ada lagi yang mengatakan enggak, Allah punya tangan, tapi tangannya tidak seperti tangan kita. Nah, tapi dia tetap meyakini Allah punya tangan. Allah punya mata, tapi matanya tidak seperti mata kita. Nah, mereka merasa nih dengan kalimat ini mereka pikir sudah tidak tasbih. Enggak, bagi ahlu sunnah itu tasbih. Bagi ahlu sunnah itu tajsim. Dia sudah menjasmanikan Allah dalam bentuk Allah punya mata, walaupun dia katakan matanya tidak seperti mata kita. Nah, itu ditolak oleh ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ahlu sunnah wal jamaah cuma dua pilihannya, tafwid, serahin aja makna dari Allah, nggak usah diperdebatkan, titik. Atau takwil kepada makna yang mudah dicerna dan tidak merusak akidah. Nah, makanya yadullah itu diartikan kekuasaan Allah. Nah, maka itu di sini dikatakan lagi, saudara. Jadi kalau sudah begitu, kenapa mazhab khalaf itu menggunakan takwil? Karena mereka menghadapi kedaruratan pemikiran. Di zaman mereka terjadi perdebatan akidah. Justru di zaman mereka inilah muncul firqah, saudara, yang aneh-aneh, yang aneka ragam firqah, yang sesat-sesat. Kenapa muncul? Karena perdebatan pemikiran dalam akidah. Makanya ulama-ulama aswaja turun tangan
memperkenalkan konsep takwil. Dan ini konsep takwil bukan milik hanya ulama saja, tidak. Di zaman sahabat sudah melakukan takwil. Bahkan ada hadis Nabi menjadi dalil untuk takwil. Nanti kapan-kapan kita buka khusus judulnya tafsir sifat-sifat Allah. Nah, ini kalau kita udah selesai ngebahas soal sifat-sifat aswaja, nanti insya Allah satu saat saya akan kupas di sini, paparkan bagaimana para sahabat dulu mentakwil sifat Allah, tabi'in mentakwil sifat Allah, dan kita punya sumber-sumbernya, bukan konon dan katanya. Nah, jadi kalau ada mengatakan kita nggak boleh takwil, haram, sahabat melakukan takwil. Sahabat melakukan takwil, saudara. Bukan satu dua sahabat, ulama-ulama salaf melakukan takwil, apalagi ulama khalaf. Nah, jadi jangan sembarangan kalau kita tidak ngerti seenaknya mengkafirkan, menyesatkan saudara orang-orang yang menggunakan takwil. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian beliau mengatakan, Al-Allamah Muhammad Zahid Al-Kautsari, wa laisa bainal fariqain khilafun haqiqi. Jadi di antara ulama salaf dan khalaf, yang satu pakai tafwid dan yang satu pakai takwil, tidak ada perbedaan yang hakiki. Khilaf mereka, perselisihan mereka bukan perselisihan yang hakiki. Kenapa? Li'anna kilaihuma, karena kedua belah pihak salaf maupun khalaf, salaf yang menggunakan tafwid, khalaf yang menggunakan takwil, dua-dua munazzihun wa min ahlil ilmi. Dua-duanya sama-sama tanzihillah, dua-duanya sama-sama mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak. Dan dua kelompok sama-sama min ahlil ilm, sama-sama daripada para ulama. Nah, maka itu di sini kesimpulannya madhabus salaf wal khalaf, baik salaf maupun khalaf, at-ta'wil wa tafwid kilahuma la budda ma'at tanzih. Ingat ya, mau pakai tafwid ke mau pakai takwil ada syaratnya, ma'at tanzih. Nah, harus betul-betul mensucikan Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, dari sini saudara, mari kita lihat metode tafsir sifat Allah. Ini di kalangan umat Islam dari dulu sampai sekarang ada berapa metode sih? Dan metode yang mana sih yang dipakai oleh Ahlus Sunnah? Nah, jadi saudara, metode tafsir, maksudnya tafsir sifat Allah, kalau dalam Al-Quran disebut yadullah, tangan Allah, atau dalam hadis disebut ainullah, mata Allah. Ini bagaimana cara mentafsirkannya? Nah, bagaimana cara mentafsirkannya? Apa metodenya? Nah, metode tafsir sifat Allah, saudara, ada 5. Saudara, yang pertama, kedua digunakan oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah, yaitu metode tafwid, saudara, yang tadi sudah kita jelaskan, dan metode takwil yang juga tadi sudah kita jelaskan. Ini yang dipakai oleh Ahlus Sunnah, nomor 1 dan nomor 2. Ada yang ketiga yang dipakai oleh kalangan Wahabi, saudara. Mereka menggunakan metode isbat. Apa itu isbat? Tariqa isbati ma'ani sifatillah isbatan zahiran zatiyan, di mana mereka memaknai sifat-sifat Allah itu dengan makna zahir, makna zat, saudara, ma'asukut an kaifiyatiha. Tapi ya, mereka tidak membicarakan tentang kaifiyahnya, saudara. Liqasdi tanzihillah, yang menurut mereka itu dalam rangka juga untuk tanzihillah, mensucikan Allah. Makanya kalangan Wahabi mengatakan Allah itu punya tangan. Dalilnya Al-Quran, yadullah fauqa aidihim, saudara. Tapi mereka mengatakan, kalau ditanya tangan Allah itu bagaimana, wallahu a'lam, kami nggak tahu. Yang jelas kami yakin Allah punya tangan, karena dalam Al-Quran disebut ada tangan Allah. Berarti Allah punya tangan, tapi tangannya tidak seperti tangan kita. Ini Wahabi. Ini namanya konsep metodologi isbat. Nah, perhatikan dong. Jadi saya mau tanya, antara isbat dengan
takwil sama atau beda? Beda. Kalau takwil dialihkan itu maknanya ke makna yang makul, yang logik, yang tidak bertentangan dengan kesucian Allah, dengan sifat-sifat yang layak bagi Allah, saudara. Nah, tapi kalau Wahabi mengambil thariqah isbat. Jadi silakan, kalau Anda ketemu tokoh-tokoh Wahabi, tanya aja, yadullah artinya apa? Mereka akan jawab, tangan Allah. Jadi Allah punya tangan, ya Allah punya tangan. Terus kalau ditanya, bagaimana tangan Allah? Mereka akan menjawab, ya Allah punya tangan, tapi tangannya tidak seperti tangan kita. Makanya mereka, kalangan Wahabi nggak mau disebut musyabbih. Mereka bilang, kami beda dengan musyabbih. Kalau musyabbih, saudara, dia serupakan. Bagaimana tangan Allah? Ya kayak tangan manusia. Nah itu musyabbih. Kalau Wahabi nggak begitu. Dia mengakui Allah punya tangan, tapi dia nggak mau bicara kaifiyahnya. Kira-kira jelas tidak? Nah, itu beda antara Wahabi dengan musyabbih. Tapi bagi ahlus sunnah, saudara, apa yang diyakini Wahabi ini bisa mengantarkan kepada tasbih. Makanya ditolak oleh ahlus sunnah. Isbat itu ditolak oleh ahlus sunnah wal jamaah. Nah sekarang yang keempat. Nah ini kelompok musyabbihah. Nah kelompok musyabbihah ini di dalam menafsirkan sifat Allah, mereka menggunakan metodologi tasbih. Apa itu tasbih? Mereka mengartikan makna sifat Allah secara zahir, dan mereka serupakan makna tersebut dengan makna yang ada di diri makhluk. Makanya kalau musyabbih ditanya, apa arti yadullah? Mereka artikan tangan Allah. Terus ditanya, bagaimana tangan Allah? Ya sama seperti tangan kita. Nah, itu namanya musyabbih, ya ikhwan. Atau disebut juga mujassim. Nah ini konsep yang keempat yang saya beri tanda merah. Kemudian yang kelima, ada kelompok mu'attilah, ta'til. Nah kelompok mu'attilah ini apa saudara? Nah kelompok mu'attilah ini adalah nafa sifatillahi ta'tilan li jalalihi wa kamali. Nah kalau kelompok ta'til ini dia tolak sama sekali itu sifat-sifat begitu. Sifat kudro, sifat ilim dan lain sebagainya ditolak. Mereka katakan nggak ada itu sifat-sifat begitu. Udah Allah satu, udah sifatnya satu, selesai. Nggak ada tuh dia merincikan. Ada sifat kudro, ada sifat hayah, ada sifat ilim dan seterusnya. Nggak ada. Ini namanya kelompok ta'til yang menafi sifat-sifat Allah. Nah baik, dari 5 metode ini, metode pertama dan kedua itulah metode ahlus sunnah wal jamaah. Metode yang ketiga itu metodologi Wahabi, bukan ahlus sunnah. Metode yang keempat metodologi musyabbih, kaum yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah sedangkan yang kelima itu kaum mu'attil, saudara. Nah ini menarik. Wahabi mengatakan kaum Asy'ari ini mu'attil. Nah, jangan lupa Ibn Taimiyah langsung dalam kitabnya menyebutkan Asy'ari ini termasuk kaum mu'attilah. Ibnul Qayyim menyebut kita ini semua mu'attil. Kenapa Wahabi menyebut kita mu'attil? Karena kita menolak Allah punya tangan. Mereka mengatakan Allah punya tangan, tapi tangannya tidak seperti tangan kita. Sedangkan kita Ahlus Sunnah mengatakan enggak, yadullah artinya bukan tangan, yadullah itu artinya kekuasaan Allah. Maka mereka mengatakan kalau begitu Asy'ariyah menolak sifat tangan bagi Allah. Nah kalau menolak sifat tangan bagi Allah berarti Asy'ariyah kelompok mu'attilah. Makanya Wahabi menuduh Asy'ariyah sesat. Nah jadi sekali lagi nih, Wahabi dia nomor 3 menuduh nomor 1 dan 2 itu dengan tuduhan nomor 5. Nah, silakan aja baca kitab-kitab Ibn Taimiyah, baca kitab Ibnul Qayyim. Nanti kapan-kapan saya baca kitabnya, saya tunjukkan halamannya, saudara. Nah mereka menyebut Asy'ariyah ini kaum mu'attilah. Nah kira-kira jelas tidak? Nah jadi ini supaya kita tahu ini akidah. Enggak, di sini saya menjelaskan ini bukan untuk menyerang satu mazhab, bukan. Saya tidak mau menyerang Wahabi, saya tidak mau menyerang yang lain. Saya hanya ingin menjaga ahlus sunnah wal jamaah. Saya mau menerangkan kepada umat ahlus sunnah wal jamaah agar tidak tertipu, tidak terjebak
jangan sampai ngaku ahlus sunnah tapi membayangkan Allah punya tangan dan kaki. Nah, nggak mau saudara. Nah ini kalau dikatakan dhahikar Rabb, Allah itu tertawa. Ahlus sunnah mengartikan tertawa di sini maksudnya ridha. Allah ridha. Jangan diartikan tertawa seperti tertawanya manusia. Nah, seperti saudara, innallaha yanzilu ila sama'id dunya. Setiap malam tuh Allah turun ke langit dunia, saudara. Wahabi mengartikan Allah yanzilu bidzatih. Allah turun dengan zatnya ke langit dunia yang pertama tiap malam. Ini ditolak oleh ahlus sunnah. Kenapa? Karena kalau yang turun itu zatnya, saudara, jadi muskil, jadi blunder. Blundernya di mana? Allah dengan zatnya turun ke langit dunia pertama tiap malam. Sementara di atas muka bumi ini setiap saat pasti ada wilayah malam. Hari ini kita siang, di daerah lain malam nggak? Malam. Apa ada dunia ini luput dari malam? Nggak ada. Di sini jam 9, di wilayah lain jam 10, wilayah lain lagi jam 11, wilayah lain lagi jam 12. Bumi bulat. Nah kalau Allah turun dengan zatnya di setiap tengah malam, ya berarti Allah nggak naik-naik lagi. Loh kenapa? Ya malam terus. Nah, di sini di malam. Nah, begitu bergeser, ini malam liwat, sebelah sana malam. Bergeser lagi, sebelah sana malam. Ini sulit sekali untuk mentafsirkannya dengan tasbih. Ahlus sunnah menolak. Makanya ahlus sunnah mengatakan bahwa Allah turun ke langit dunia yang pertama, yang turun itu rahmatnya, bukan zat Allahnya, saudara. Maka saya baca buku-buku Wahabi, saudara, saat mengartikan hadis tadi innallaha yanzilu ila sama'i dunya, mereka artikan yanzilu bidzatihi, turun dengan zatnya, artinya zat itu fisik. Nih kayak kita nih manusia nih, tiap saat memang rahmat Allah selalu memenuhi dunia. Tiap tengah malam, di mana saja kita berada tengah malam, Allah selalu menurunkan rahmatnya bagi mereka yang sholat malam, yang taqarrub ilallah, yang tahajud di tengah malam, saudara. Alhamdulillah. Jadi saya mau tanya, pemahaman ahlus sunnah simpel tidak? Sederhana tidak? Simpel, enggak ruwet kok. Siapa bilang ahlus sunnah ruwet? Justru yang mengatakan Allah turun dengan zatnya, ada palanya, ada kakinya, ada badannya, itu yang ruwet. Gimana kita menjabarkannya, saudara? Nah, kira-kira jelas ya. Sekali lagi, saya di sini bukan ingin menyerang Ibn Taimiyah, Ibnul Qayyim, enggak. Ibn Taimiyah ulama besar, Ibnul Qayyim ulama besar, rahimahumallahu ta'ala wa ardahuma, saudara, ulama besar, kitab-kitabnya menyebar. Mereka dua-duanya dalam urusan fikih ikut mazhab Hambali. Dalam urusan akidah sama dengan kita, kecuali ini dalam urusan sifat Allah. Jadi secara umum Wahabi secara umum dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah akidahnya sama. Mereka bukan kafir, mereka Islam, sama dengan kita, saudara kita. Tapi dalam konteks mengartikan sifat Allah, mereka bukan ahlus sunnah wal jamaah. Kira-kira jelas gak? Nah, jadi jangan nanti ada yang marah sama Wahabi, bilang Wahabi kafir, Wahabi sesat, Wahabi bukan Islam. Jangan, nggak boleh. Ya tapi Habib, mereka ngafirin kita. Biar aja mereka kafirin kita. Kenapa kita ikut-ikutan ngafirin mereka? Jangan. Ahlus sunnah enggak. Ahlus sunnah ini, saudara, ini agak apa namanya? Ahlus sunnah ini mazhab yang penuh cinta, kasih sayang, penghormatan, yang nggak mudah mengkafirkan orang lain. Alhamdulillah. Indah tidak ahlus sunnah? Alhamdulillah. Nah sekarang mari kita lihat sedikit rincian catatan, saudara. Saya tunjukkan di sini. Thariqatul isbat, metodologi isbat itu yang tadi tuh, menetapkan Allah punya tangan, Allah punya kaki dan seterusnya. Aktsar ashabiha, kebanyakan pengikutnya min masyayikhil Hanabilah. Nah, jadi kebanyakan yang mengikuti konsep isbat, saudara, itu sebagian ulama-ulama Hanabilah. Kalau ulama mazhab Maliki hampir nggak ada yang ikut isbat. Ulama mazhab Syafi'i hampir nggak ada yang ikut isbat. Tapi ulama Hambali sebagian ikut jumhur salaf, tafwid dan takwil, sebagian ada yang ikut thariqatul isbat. Nah, supaya kita tahu nih, Hanafi enggak ikut yang isbat ya, ikhwan. Hanafi semuanya ikut nomor 1, nomor 2.
Maliki semuanya ikut nomor 1, nomor 2. Syafi'i semuanya ikut nomor 1, nomor 2, ya ikhwan. Nah, adapun nomor 3, Wahabi ini sebagian ulamanya berasal dari madhab Hambali. Secara fikih mereka madhab Hambali. Nah, secara akidah mereka mengklaim kalau madhab Hambali itu ada dua madhab. Madhab akidah juga, madhab fikih juga, saudara. Nah, kita lanjutkan. Wakanat tastamdu afkaruhum min ara'il imamil Barbahari al-Hambali. Dari mana nih asal usul pemikirannya? Apa dari Imam Ahmad? Enggak. Asal usul pemikiran ini bukan dari Imam Ahmad. Imam Ahmad bari min akidatihim. Imam Ahmad terlepas, enggak terlibat dalam akidah mereka, saudara. Tapi siapa yang pertama kali menggembar-gemborkan ini, saudara, dari kalangan mereka? Yaitu Al-Imam Al-Barbahari. Nah, namanya Imam Barbahari yang wafat tahun 329 Hijriyah. Jadi Imam Barbahari ini ulama besar dalam mazhab Hambali, saudara. Fikihnya Hambali. Nah, akidahnya beliau mengklaim kalau apa yang beliau sampaikan ini adalah akidah Imam Ahmad. Beliau inilah yang menyebarluaskan, saudara, bahwa Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya betis, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, wal Imam Abu Ya'la Al-Farra Al-Hambali yang wafat tahun 458. Ingat ya, di sini Abu Ya'la. Abu Ya'la ini ada dua nih. Ada Imam Abu Ya'la Al-Farra yang wafat tahun 458. Ada lagi Abu Ya'la Al-Mausili. Abu Ya'la Al-Mausili itu Sohibul Musnad. Nah, ada Musnad Abi Ya'la. Nah, itu lain. Nah, ini yang kita sebutkan yang menyebarluaskan konsep itsbat, bukan Abu Ya'la Al-Mausili, bukan. Abu Ya'la Al-Mausili itu muhaddits. Nah, punya kitab hadis namanya Al-Musnad, Musnad Abi Ya'la Al-Mausili. Nah, yang kita maksud di sini adalah Abu Ya'la Al-Farra, saudara. Abu Ya'la Al-Farra. Nah, Abu Ya'la Al-Farra ini, saudara, ini mengarang kitab namanya kitab As-Sifat. Kitabnya beredar banyak, bahkan di Indonesia udah ada yang terjemahin, saudara. Judulnya kitab As-Sifat yang karang Abu Ya'la. Di dalam kitab tersebut dari halaman pertama sampai terakhir, saudara, semua sifat Allah diartikan secara zahir. Nah, jadi inilah, saudara, ulama-ulama terdahulu dari mazhab Hambali yang menggunakan konsep itsbat. Lalu siapa yang mempopulerkannya? Warawajaha. Nah, kemudian pendapat-pendapat dari Imam Barbahari dan Imam Abu Ya'la Al-Farra Al-Hambali ini dipopulerkan, disebarluaskan kemana-mana melalui kitab-kitab karangan, yaitu Ibn Taimiyah. Nah, jadi Ibn Taimiyah hampir semua kitabnya, saudara, nah, itu selalu menggambarkan sifat-sifat Allah itu secara itsbat. Begitu juga murid beliau, wa tilmizuhu Ibnul Qayyim. Nah, Ibn Taimiyah wafat tahun 728. Sedangkan Ibnul Qayyim muridnya wafat tahun 751. Nah, kedua ulama inilah yang terus menyebarluaskan. Nah, kemudian belakangan, di zaman belakangan yang kemudian mempopulerkan, saudara, ajaran ini adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Hambali. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab fikihnya mazhab Hambali, saudara. Nah, tapi akidahnya ini mengikuti Ibn Taimiyah, mengikuti Ibnul Qayyim, mengikuti Abu Ya'la, dan mengikuti Al-Barbahari. Baik. Wa nusibatil Wahabiyah. Nah, kalangan Wahabi menisbahkan madhab mereka atau thariqatahum, jalan mereka, ilal Imam Ahmad. Mereka mengklaim ini adalah akidah Imam Ahmad, dan ini ditolak oleh Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah mengatakan enggak, Imam Ahmad akidahnya enggak begitu, karena di dalam beberapa riwayat Imam Ahmad mentakwilkan. Imam Ahmad tidak mengisbat, ya, Pak. Nanti akan kita buktikan. Saya punya sumbernya bagaimana Imam Ahmad mentafsirkan ayat-ayat sifat
yaitu dengan takwil, saudara. Sehingga terbantahkan kalau dikatakan Imam Ahmad pakai thariqatul itsbat. Makanya di sini dikatakan, saudara, wa nasibatul wahabiyah, wa nasabatul wahabiyah, wahabi menisbahkan thariqah mereka ilal Imam Ahmad. Bal ila jami'is salaf, bahkan menisbahkan kalau ini adalah thariqahnya ulama salaf. Wahum abriya mimma yadda'un. Imam Ahmad dan para ulama-ulama salaf abriya, enggak terlibat dengan akidah mereka. Alhamdulillah. Nah, kemudian Abu Ya'la hadza laisa bi sahibil musnad. Tadi sudah saya sampaikan. Abu Ya'la yang dimaksud di sini bukan Abu Ya'la sahibil musnad. Innama huwa, yang dimaksud Abu Ya'la di sini adalah sahib kitabus sifat. Allati fihi aqidatut tasbih wa tajsim. Di dalam kitab sifat Abu Ya'la penuh dengan persoalan tasbih dan tajsim. Penuh ungkapan-ungkapan yang menyerupakan Allah dengan makhluk dan menjasmanikan Allah dalam bentuk. Nah, saya mau tambahkan waradda alaihi. Nah, kemudian kitab ini dibantah, saudara, oleh imam besar dalam mazhab Hambali, saudara. Siapa gerangan beliau? Al-Imam Ibnul Jauzi Al-Hambali. Nah, Ibnul Jauzi itu mazhabnya Hambali, pengikut Imam Ahmad. Nah, jadi beliau bantah. Begitu Abu Ya'la bikin itu kitab, saudara, dengan judul Kitabus Sifat, maka Al-Imam yaitu Ibnul Jauzi mengarang kitab membantah isi kitab tersebut. Ini sama-sama Hambali nih. Nah, Ibnul Jauzi bukan Syafi'i, bukan Maliki, bukan Hanafi, sama-sama mazhab Hambali. Jadi Ibnul Jauzi menolak itu bukan ajaran Imam Ahmad. Nah, mari kita lihat setelah ini, kita lihat yaitu beberapa kutipannya, saudara. Qala al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani. Nah, ini Syekhul Muhadditsin Ibn Hajar al-Asqalani radhiyallahu taala anhu dalam kitab Fathul Bari juz 13 halaman 432. Beliau mengatakan, nih soal tasbih, soal tajsim, soal itsbat, apa beliau katakan? Faman ajral kalama ala zahirihi afdha bikil amru ila tajsimi. Kata beliau, barang siapa, saudara, redaksi sifat Allah, lafaz-lafaznya diartikan waman ajra, saudara, di sini barang siapa yang mengartikan semua itu ala zahirihi dengan makna zahir, afdha bikil amru ila tajsim, niscaya akan mengantarkan kepada sikap tajsim. Makanya tadi saya katakan, walaupun Wahabi nggak mau dibilang tajsim, Wahabi bilang enggak, kami nggak tajsim, kami nggak mengatakan tangan Allah seperti tangan makhluk, cuman kami yakini Allah punya tangan, tapi tangannya tidak seperti tangan kita. Nah, menurut Ibn Hajar al-Asqalani, kalau mengartikan tangan Allah dengan makna zahir, niscaya akan mengantarkan kepada tajsim, yaitu menjasmanikan Allah dalam bentuk. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Baik, akhirnya mari kita lihat, saudara. Kita lihat di sini, sebelum nanti akan kita lihat, saudara, tentang pernyataan daripada Ibnul Jauzi, identitas label Wahabi. Wahabi ini di tengah-tengah umat Islam di berbagai negara ada label-labelnya, julukannya, sebutan. Ada sebutan yang mereka suka, mereka senang, bahkan mereka pakai. Ada sebutan yang mereka nggak suka. Nah, di antara sebutannya apa? Mereka suka sebut diri mereka as-salafi. Nah, kalau disebut salafi mereka senang. Kalau kita katakan Anda salafi, oh senang sekali mereka. Karena mereka mengklaim kalau diri mereka itu pengikut salaf. Atau yang kedua, al-athari. Nah, mereka senang kalau disebut al-athari. Bahkan kadang-kadang mereka tulis Fulan bin Fulan al-athari. Nah, kenapa mereka senang dengan label athari? Karena mereka mengklaim mengikuti athar. Athar dari Nabi, athar dari sahabat, athar dari salaf. Dan kadang-kadang mereka menyebut diri mereka ahlul hadith. Nah, mereka nggak sebut, kami bukan Asy'ariyah, kami bukan Maturidiyah, kami adalah ahlul hadith. Jadi mereka sebut ini paham Wahabi ini sebagai paham ahlul hadith, atau mereka sebut ahlul athar. Nah, athar dengan hadis kurang lebih artinya sama, ya kawan. Nah, itu mereka mengklaim. Nah, jadi ini istilah yang mereka suka.
Tapi ada beberapa istilah yang mereka nggak suka. Kadang-kadang mereka disebut nawasib. Apa itu nawasib? Saudara, nawasib adalah kelompok yang benci dengan ahlul bait Nabi. Nah, karena dari kalangan Wahabi ini, saudara, kadang-kadang ada pendapat-pendapatnya, saudara, yang merendahkan daripada ahlul bait Nabi. Termasuk Ibn Taimiyah dalam kitab Minhajus Sunnah. Merendahkan Sayyidatuna Khadijah, merendahkan Sayyidatuna Fatimah, merendahkan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Saya punya kitabnya, saudara, saya baca itu kitab. Nanti kapan-kapan saya bawa, saya bacakan. Nah, karena mereka-mereka yang dibawa akhirnya ikut-ikutan, saudara, dengan gaya Ibn Taimiyah yang suka menyindir ahlul bait, akhirnya mereka disebut nawasib. Nawasib itu kelompok yang benci dengan ahlul bait. Makanya jangan kaget, saudara. Nah, kenapa Wahabi disebut nawasib? Karena mereka termasuk yang berpendapat ayah ibu Nabi musyrik, kafir, masuk neraka. Pendapat Wahabi, saudara. Enggak ragu-ragu mereka nyatakan itu. Nah, alasannya kan Imam Nawawi punya pendapat seperti itu. Nanti, jangan sekarang. Kalau sekarang saya bahas 5 jam baru selesai. Nah, nanti soal apakah betul ayah bunda Nabi itu kafir, musyrik, masuk neraka, kapan-kapan kita bahas di majelis kita ini. Yang jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat ibu bapak Nabi bukan kafir, bukan musyrik, dan tidak masuk neraka. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya mereka kadang-kadang disebut nawasib, dan kadang-kadang mereka disebut khawarij, saudara. Kenapa disebut khawarij? Karena gaya mereka kadang-kadang seperti khawarij, gampang betul ngafirin umat Islam, gampang betul, kadang-kadang menghalalkan darah umat Islam. Nah, ini terjadi dengan kelompok-kelompok Wahabi yang jihad di beberapa negara Timur Tengah, yang gampang betul membunuh ulama-ulama aswaja. Saudara, contoh, saudara, Asy-Syaikh Muhammad Ramadan Al-Buti, Asy-Syafi'i, Al-Asy'ari, saudara, dibom majelisnya, lagi ngajar seperti ini, masuk, bom bunuh diri, diledakkan, sampai saudara sang guru meninggal dengan keluarga dan murid-muridnya. Kenapa dilakukan itu? Karena dianggap ini Asy'ari, kafir, halal darahnya ditumpahkan. Nah, jadi kalau udah kelompok gampang menghalalkan darah orang, itu disebut khawarij. Saya tidak katakan semua Wahabi begini, enggak. Saya kenal teman-teman Wahabi banyak yang baik, banyak yang santun, banyak yang muqtadil, saudara, banyak. Ini cuman saya menunjukkan ada label-label ini melekat ke mereka, saudara. Nah, selanjutnya mereka juga disebut at-takfiri, jamaah takfiriyah, yaitu kelompok jamaah yang suka mengkafirkan sesama muslim. Makanya berkali-kali di mimbar saya katakan, saya heran. Dulu Nabi waktu hidup alaihi salatu wassalam, dari pagi, siang, sore, malam sibuk mengislamkan orang kafir. Alhamdulillah. Sekarang ada umatnya ngaku paling dekat sama Nabi, ngaku paling ikut sunnah Nabi, dari pagi, siang, sore, malam sibuk ngafir-ngafirin umat Nabi. Nah, jadi siapa yang diikutin, saudara? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari pagi sampai malam hidupnya setiap hari sibuk berusaha ngislamin orang kafir. Ini ada kelompok merasa paling Islam, tiap hari pagi, siang, sore, malam sibuk ngafir-ngafirin orang Islam. Ada aja yang begitu. Nah, ngawur tidak? Ngawur, nggak boleh kita ikutan. Ahlus Sunnah nggak begitu ya, ikhwan. Alhamdulillah. Nah, jadi itu label-label yang perlu saya sampaikan, saudara. Nah, di sini dalam disertasi saya, disertasi S3 saya, waktu saya membuat, yaitu disertasi, saudara, saya buat disertasi dengan judul Manahijut Tamyiz Baina Usuluddin wa Furu'uddin fil Aqidah wa Syari'ah wal Akhlaq inda ahli sunnati wal jamaah. Artinya metodologi pemilahan antara usuluddin dan furu'uddin, baik dalam akidah, syariat maupun akhlak, menurut ahlus sunnah wal jamaah. Nah, dalam disertasi saya tersebut di halaman 399
saya ungkapkan sebagai berikut. Perhatikan baik-baik. Inna tasmiyata madhabin, sesungguhnya penamaan suatu madhab, qattu khuzu min ismi sahibil madhab, kadang-kadang diambil dari nama pemilik madhab, saudara. Kazaidi, seperti madhab Zaidi, diambil dari nama imamnya, Imam Zaid, saudara. Wal Ja'fari, diambil dari nama imamnya, Imam Ja'far, saudara. Wal Maliki, diambil dari nama imamnya, yaitu Imam Malik. Innama tukhudhu min asma'i a'immatihim, sesungguhnya nama-nama mazhab tadi, Zaidi, Ja'fari, dan Maliki, diambil dari nama-nama imam mereka. Ya, mereka adalah Imam Zaid ibn Ali, Imam Ja'far Shadiq, dan Imam Malik ibn Anas. Nah, perhatikan, kadang-kadang nama mazhab diambil dari nama imamnya, saudara. Nah, kemudian yang berikutnya, waqad tuqadu min ismi jaddin sahibil madhab. Tapi kadang-kadang juga nama suatu madhab itu diambil dari nama kakek si pemilik madhab, saudara. Bukan dari namanya, nama kakeknya. Nah, saudara, seperti apa? Seperti madhab Syafi'i, saudara, itu diambil dari kakek Imam Syafi'i yang ketiga. Imam Syafi'i itu namanya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris bin Abbas, Abbas itu kakek yang pertama, bin Utsman kakek yang kedua, bin Syafi'i kakek yang keberapa? Ketiga. Jadi mazhab Syafi'i ngambil dari nama Imam Syafi'i atau nama kakeknya? Nama kakek, saudara. Nah, kemudian selanjutnya, saudara, wa kadzalika tasmiyatul madhab Hambali. Nah, begitu juga mazhab Imam Hambal, tukhadh min ismi jaddil Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad itu namanya Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Ahmad bin Muhammad bin Hambal, saudara. Berarti Hambal itu nama siapa? Nama kakek. Enggak disebut mazhab Ahmadi, enggak. Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris, enggak disebut mazhab Muhammadi. Nah, diambil dari kakek. Begitu juga mazhab Imam Ahmad. Selanjutnya, waqad tukhadhu aidan min kunya sahibil madhab. Kadang-kadang nama madhab enggak diambil dari nama si pemilik madhab, enggak diambil dari nama kakeknya, tapi diambil dari kunyahnya. Tahu kunyah? Bapak punya anak pertama namanya Ahmad, kunyahnya Abu Ahmad. Nabi Muhammad punya anak lelaki namanya Al-Qasim, dipanggil Hasan. Itu kunyah, saudara, kunyah. Nah, sekarang seperti siapa mazhab Hanafi? Imam Abu Hanifah itu namanya, saudara, di sini namanya An-Nu'man, tapi kunyahnya Abu Hanifah. Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit. Nah, akhirnya karena kunyahnya Abu Hanifah, mazhabnya disebut mazhab Hanafi. Kira-kira jelas gak? Jadi saya mau tanya, apa suatu mazhab harus dinamakan dengan nama pemiliknya? Kadang-kadang nama kakeknya, kadang-kadang nama kunyahnya. Kenapa ini saya sampaikan, saudara? Karena kelompok Wahabi marah kalau disebut Wahabi. Mereka bilang, guru kami, syekh kami namanya Muhammad bin Abdul Wahhab, mestinya kami disebut Muhammadi, nggak boleh disebut Wahabi. Nah, kata mereka begitu. Mereka bilang disebut Wahabi itu penghinaan buat kami. Nah, di sini kita sampaikan, saudara, tasmiyatul Wahhabiyah, penamaan Wahabi itu tukhadhu min ismi walad sahibil madhab, diambil dari nama ayah pemilik madhab. Ayahnya Muhammad bin Abdul Wahhab, siapa namanya? Abdul Wahhab, saudara. Nah, karena namanya Abdul Wahhab, maka pengikut daripada Muhammad bin Abdul Wahhab disebut Wahabi. Nah, jadi bagi ulama, saya katakan dalam disertasi saya, wahada laqabun adi. Ini merupakan lakop yang biasa, bukan buat hina orang, bukan. Saudara, walaysa bil ikhana. Ini bukan lakop untuk menghina. Kama yaz'amul wahabiyun, sebagaimana dituduhkan oleh kaum Wahabi. Innama, sesungguhnya Wahabi itu, saudara, wa ismun wa laqabun wa alamun. Dia merupakan nama, dan dia merupakan laqab, dan dia merupakan alamun, identitas, saudara, lil madhab awit thariqah,
bagi madhab maupun torikoh jalan pemikiran. Nah, jadi yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara saya di Wahabi, jangan marah kalau kami sebut Anda Wahabi. Bukan menghina Wahabi, karena memang Anda punya guru besar yang Anda ikuti pemikirannya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kami hormati Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai ulama, sebagai pejuang akidah. Kita hormati, kita tidak pernah menghina beliau, saudara. Nah, kalau ada mereka Wahabi mengikuti, itu urusan mereka. Nah, tapi jangan kemudian langsung mengatakan bahwa hanya Wahabi saja yang ahlus sunnah. Nah, Asy'ari bukan ahlus sunnah. Nah, kemudian Maturidi bukan ahlus sunnah, bahkan disesatkan, dikafirkan. Saudara, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, saudara. Saya pikir pelajaran kita untuk hari ini cukup sampai di sini. Ini bersambung bulan depan. Nah, ini kalau panjang umur. Kalau nggak panjang umur, Habib Zaki yang ngurusin. Nah, insya Allah ditandai saja. Kita tadi sudah sampai soal identitas label Wahabi. Nah, nanti kita lanjutkan. Ini masih panjang nih pelajaran ini. Belum 101 ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ini yang saya mau sampaikan di sini. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan. Jangan di luar materi. Nah, silakan Ustadz Asep Syarifuddin atau Saifuddin? Syarifuddin. Silakan Kiai Haji Asep Syarifuddin. Tafadhol. Coba ada mic-nya diberikan. Jangan banyak-banyak ya. Kita cuma 1 atau 2 orang aja. Kalau banyak-banyak sampai jam 2 entar. Nah, yang penting dipahami. Silakan Kiai Asep. Mohon maaf, jazakumullah khairan kasiran kepada Habibana yang telah memberikan pencerahan yang luar biasa. Tadi dari paparan Habibana bahwa Imam Al-Ghazali itu wafat tahun 505 Hijriah. Kemudian Ibnu Taimiyah itu tahun 728 Hijriah. Imam Al-Ghazali bermazhab Syafi'i. Ibnu Taimiyah bermazhab Hambali. Hambali dengan Syafi'i guru dan murid, begitu. Di kita merasa prihatin. Ada ulama-ulama, terutama alumni Timur Tengah dari Saudi, yang kemudian mengidolakan Ibnu Taimiyah dengan menyebut Syekhul Islam, tapi mencaci maki Imam Al-Ghazali. Ada juga ulama-ulama dari pondok pesantren yang mengidolakan Imam Al-Ghazali karena punya kitab Al-Ihya, tapi mencaci maki Ibnu Taimiyah. Padahal kalau dilihat dari kerangka nomenklatur akidah, ini terkategori juga ahlus sunnah. Nah, yang ingin saya tanyakan ini, kalau berdasarkan hadis Nabi di dalam Sahih Muslim nomor 8 dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa ada 3 klasifikasi ketika malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Iman, Islam, ihsan. Nah, apakah klasifikasi yang tadi akidah tadi, Asy'ari, Maturidi, kemudian ada juga Wahabi dengan trilogi akidahnya, Syiah, itu berbeda akidah atau berbeda keimanan? Mohon pencerahan dari Bapak. Jazakumullah khairan katsiran. Jazakumullahu khairal jazaa. Ahiba'il kiram, tentang hadis Jibril alaihi salam, itu disebut hadis Jibril, yang Jibril bertanya kepada Nabi, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, dan seterusnya. Secara umum, saudara, semua madhab, lalu kita bicara rukun iman kepada Allah, semua madhab ahlus sunnah maupun di luar ahlus sunnah menerima, yaitu iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga iman kepada Al-Quran, begitu juga iman kepada para malaikat. Jadi mau itu Asy'ari, mau itu Maturidi, mau itu Wahabi, mau itu Syiah, semua menerima. Nah, tapi memang di antara mazhab-mazhab ini ada yang berbeda urutan. Nah, ada yang berbeda dan urutan. Contoh, saudara, di kita rukun Islam itu dari 2 kalimat syahadat,
sampai menunaikan ibadah haji. Ada mazhab lain, 2 kalimat syahadat nggak dimasukkan rukun Islam. Nah, kenapa? Bagi mereka itu rukun iman, bukan Islam. Nah, jadi 2 kalimat syahadat dimasukkan bagian daripada rukun iman. Nah, jadi rukun Islam mereka dimulainya dari yang kedua, sholat, puasa, zakat, haji. Mereka tambahkan yang kelima, jihad. Saudara, nah apakah dengan demikian Ahlus Sunnah nggak mengakui jihad? Mengakui, saudara. Cuman nggak dimasukkan dalam rukun Islam. Nggak masuk dalam rukun Islam bukan berarti nggak wajib. Banyak sekali kewajiban nggak masuk dalam rukun Islam. Dan ada juga, saudara, bagian daripada iman nggak masuk rukun iman. Contohnya apa, saudara? Tentang adanya sorga dan neraka. Dalam rukun iman nggak ada. Tapi bukan berarti kita nggak beriman kepada adanya sorga dan neraka. Jadi rukun itu menunjukkan itu bagian yang terpenting. Jadi masalah iman, ya ada 6 perkara yang terpenting. Tapi di luar yang 6 masih ada masalah-masalah keimanan yang wajib kita imani. Rukun Islam memang kita kenal ada 5 perkara yang harus kita pegang teguh. Tapi di luar yang 5 masih ada kewajiban-kewajiban Islam yang lainnya. Nah, jadi secara umum kalau akidah-akidah yang prinsip semacam itu, selama dia disebut bagian minal madzahibil islamiyah, dia adalah muslim, saudara kita. Walaupun di antara mereka ada yang ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah kan gak kafir. Ahlul bid'ah gak kafir. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebut, saudara, Mu'tazilah itu ahlul bid'ah, Syiah itu ahlul bid'ah, Jabariyah, Qadariyah itu ahlul bid'ah. Tapi mereka tidak dikeluarkan dari dairatul Islam dan mereka tidak disebut Ahlus Sunnah walnya. Dari soal fikih Ahlus Sunnah ikut mazhab Ahmad Hambali. Dari segi akidah, saudara, secara umum sama dengan kita, saudara, 90% sama. Bedanya dalam persoalan sifat Allah, menafsirkan. Nah, maka itu kalangan Ahlus Sunnah berpendapat di dalam persoalan makna sifat Allah mereka tidak mengakui Ibn Taimiyah sebagai bagian Ahlus Sunnah. Tapi bukan berarti Ibn Taimiyah itu bukan Ahlus Sunnah, bukan. Orang kalau udah 90% sama, tinggal 10% kita anggap itu perbedaan-perbedaan akidah yang harus kita selesaikan lewat diskusi, lewat dialog, dengan ilmu, dengan adab. Jangan saling mengkafirkan. Nah, soal Imam Ghazali dengan kitab Ihya-nya, silakan kapan-kapan lihat di YouTube bagaimana penjelasan saya tentang Ihya. Judulnya Membela Ihya Ulumuddin, saudara, karena Ihya ini dituduh macam-macam, khususnya kalangan Wahabi yang nuduh macam-macam. Kita jawab tuntas bahwa tuduhan mereka tidak benar dan kita jawab secara ilmiah. Nah, saya himbau di sini yang Ahlus Sunnah, tadi sudah saya sampaikan, oh ini yang Wahabi mengkafirkan Imam Ghazali, kalau kita kafirkan Ibn Taimiyah. Jangan ikut-ikutan mereka mengkafirkan orang. Mereka mengkafirkan Imam Ghazali, kita bela Imam Ghazali habis-habisan tanpa harus mengkafirkan orang lain. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi jaga yang namanya sikap karakter Ahlus Sunnah. Insya Allah bulan depan kita akan berkenalan dengan karakter Ahlus Sunnah. Terakhir satu lagi, silakan perkenalkan diri, sampaikan yang singkat, padat, ringkas, jelas. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Faqir Irsyad As-Sunnawi, asli min Bandung. Ahlan sahlan. Izin bertanya terkait yang 5 metode tafsir tadi, Habib. Tafsir sifat ya. Tafsir sifat. Iya. Nah, tadi pertama ada tafwid, takwil, isbat, musyabbihah dan mu'attilah. Lalu metode tafsir sifat Allah yang Jahmiyah, yang katanya Allah itu di mana-mana, itu termasuk dari yang mana di antara 5 ini? Mungkin itu saja, Habib. Baik. Jahmiyah itu masuknya musyabbihah. Musyabbihah, mujassimah itu termasuk Jahmiyah. Sama, dia masuk kategori itu. Dia memakai isbat dan dia menyerupakan Allah dengan makhluk, mengatakan Allah ada di mana-mana. Nanti orang pikir Allah banyak lagi ya, kawan. Nah, itu termasuk menyerupakan Allah dengan makhluk atau menjasmanikan Allah dalam bentuk. Kurang lebih dia sama, walaupun ada sedikit perbedaan Jahmiyah dengan musyabbih dan mujassimnya. Jazakallah khair. Saya rasa pengajian kita hari ini cukup sampai di sini.
pahami tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini masih belum selesai pengajian kita. Kita siap lanjutkan bulan depan. Siap lanjut? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, jadi itu yang saya mau sampaikan. Nah, adapun sengaja tadi saya katakan jangan nanya di luar materi. Karena kalau di luar materi ntar nanya lagi, Habib Jenderal Baliho bagaimana Habib? Nah, saya udah paham, udah dari depan aja udah ada nanya begitu ya, kawan. Nah, itu bukan materi pengajian kita, betul? Ya tapi dia nyerang Habib nih. Nah, ini begal-begal nasab ikut-ikut yang nyerang Habib nih. Nggak usah pusing, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Tapi kalau gonggongnya keseringan, nah kita pakai itu ibarat apa namanya yang baru, anjing menggonggong timpuk sama batu. Nah sekarang jangan timpuk sama batu dulu, anjing menggonggong kafilah berlalu. Mereka anjingnya, kita kafilahnya. Amin, amin. Tapi kalau udah kelewatan anjing menggonggong timpuk sama batu, udah gitu aja. Jadi jangan ada nanya, ini kita lagi ngaji, kapan-kapan boleh, nanti lagi makan siang boleh nanya ya. Nah itu saja dari saya, terima kasih banyak, jazakallahu khair, mohon maaf atas segala kekurangannya, terima kasih atas segala perhatiannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.